Perkenalkan, nama saya Jenny Oktavia Tambunan dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang peta konsep biologi. Sistem pernapasan pada manusia terbagi menjadi saluran pernapasan. Pada organ-organ pernapasan terdiri atas yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trachea, yang kelima paru-paru. Mekanisme pernapasan mengalami dua, yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut, mencangkup inspirasi dan ekspirasi. Pada pernapasan ekspirasi terjadi antara paru-paru dan sel pembuluh kapiler. Pada pernapasan inspirasi terjadi antara sel pembuluh kapiler dan sel-sel tubuh. Penyakit atau kelainan yang dialami oleh sistem pernapasan pada manusia, yang pertama asma, yang kedua asbetosis, yang ketiga emfisema, yang keempat asfiksi, yang kelima pneumonia, yang keenam TBC, yang ketujuh pleuritis, yang kedelapan bronkitis, yang kesembilan sinusitis, yang kesepuluh polip, yang ke-11 influenza. Sistem koordinasi dibagi menjadi yang pertama sistem saraf terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, pada otak dibagi menjadi tiga bagian, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yang pertama somatik terdiri atas dua, yang pertama 31 pasang saraf tulang belakang, yang kedua 12 pasang saraf di otak. Yang kedua otonom dibagi menjadi dua, yang pertama simpatena, yang kedua parasimpatesis. Sistem endokrin terdiri atas yang pertama kelenjar. Sistem indera dibagi menjadi lima, yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga peraba, yang keempat penciuman, yang kelima Sistem reproduksi pada manusia. Pada pria terdiri atas yang pertama vesicula seminalis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat skrotum, yang kelima uretra, yang keenam kelenjar prostat, yang ketujuh penis. Pada wanita terdiri atas yang pertama vulva, yang kedua serviks, yang ketiga vagina, yang keempat rahim, yang kelima tuba fallopi. Pada pria mengalami spermatogenesis di testis, menghasilkan sperma, membentuk zigot, berkembang menjadi embrio selama 9 bulan kelahiran. Pada wanita mengalami oogenesis di ovarium, menghasilkan ovum, membentuk zigot, berkembang menjadi embrio selama 9 bulan kelahiran. Sistem kekebalan tubuh. Kekebalan spesifik diantaranya yang pertama limfosit, yang kedua sel T penolong, yang ketiga sel T pembunuh. Sistem kekebalan non spesifik diantaranya yang pertama pelindung permukaan tubuh, yang kedua pelindung zat kimia atau zat enzim, yang ketiga pelindung sel darah putih. Mengalami yang pertama fagositosis, yang kedua interferon, yang ketiga respon peradangan, yang keempat sel pembuluh alami. Terjadi di yang pertama neutrofil, yang kedua monosit, yang ketiga makrofag, yang keempat eosinofil. Dapat ditanggulangi dengan cara yang pertama vaksinasi, yang kedua DPT, yang ketiga BCG, yang keempat polio, yang kelima rabies, yang keenam tifus, yang ketujuh influenza. Dapat mengalami gangguan yang pertama alergi, yang kedua AIDS, yang ketiga autoimun. Sekian pemaparan peta konsep dari saya, terima kasih.